pada Vesper mulia ini menjelang tabisan uskup terpilih. Kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan lewat Santo Petrus di dalam suratnya yang pertama. Tentu suatu bacaan yang sudah dipilih oleh tim liturgi untuk memberikan pesan kepada kita sekalian. Pesan Petrus kepada para ketua. Kalau diterjemahkan untuk zaman ini, sekarang ini, di tengah-tengah perhimpunan umat pada Vesper mulia ini, tentu ini adalah sapaan dan nasihat dari pemimpin gereja kita, Sri Paus, kepada para ketua, mereka yang dianggap sebagai ketua, pemimpin-pemimpin yang memegang leadership kepemimpinan, penggembalaan di dalam gereja kita. Dan pada kesempatan ini menarik bahwa Petrus mengingatkan dengan mengatakan intinya, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Pesan dan nasihat Petrus ini kepada para ketua disampaikan, namun sebelumnya menarik juga apa yang dia katakan. Kamu ku nasihati sebagai teman sejawat. Sebagai teman-teman. Dan ini ditujukan kepada kita semua, khususnya para uskup. Dan secara istimewa tentu kepada uskup terpilih. Petrus memandang sebagai teman sejawat. Yang berikut yaitu sebagai teman sejawat, tapi juga sebagai saksi penderitaan. Penderitaan Kristus. Dan kita tahu bagaimana Petrus dalam mengikuti Yesus bergumul sampai pada detik-detik terakhir, sampai sengsara dan wafatnya di kayu salib. Menjadi saksi penderitaan Kristus yang kemudian dia hidupi, dia hayati, dia jiwai. Bukan hanya itu saja, sebagai orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan. Sebagai pemimpin umat yang Petrus nasihati, yang dia anggap teman seperjalanan sejawat, yang juga menjadi saksi-saksi penderitaan Kristus dalam hidup konkret, seperti juga yang dialami oleh para uskup, kardinal, dan pemimpin gereja. Petrus juga menyadari dan sudah mengalami, bahwa orang yang mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan, puncaknya kita tahu, yaitu ketika Yesus bangkit. Dia juga menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dan tentu dia merindukan juga akan dimuliakan dan dimahkotai pada akhir zaman, seperti akhir dari bacaan ini, ayat yang terakhir. Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang takkan binasa. Saudara-saudara yang terkasih, Petrus berpesan kepada ketua umat, pemimpin umat, dan saya kira juga kepada kita sekalian, khususnya kepada uskup terpilih, gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Masih sangat segar di dalam ingatan Petrus
kata-kata yang kurang lebih sama yang dia dengarkan dari Yesus sesudah kebangkitan. Yesus mulia. Yesus bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka itu? Dan Petrus, orang yang spontan, menjawab, Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ternyata Yesus mengulang lagi. Walaupun sudah hilang satu kata lebih dari mereka itu. Adakah engkau mengasihi aku? Simon, anak Yohanes. Petrus menjawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Engkau tahu itu. Yesus masih lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, untuk ketiga kali melihat kedalaman kasih Petrus. Simon, anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Pada ketiga kalinya Petrus sadar siapa dia, pergumulannya, perjalanannya, panggilannya mengikuti Yesus, jatuh dan bangun. Sehingga jawabannya dengan segala kerendahan hati mengatakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus tetap mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Kalau bacaan hari ini yang dipilih untuk Vesper Mulia ini, 1 kali saja Petrus katakan sebagai pesan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Pengalaman yang masih segar dari Petrus, yang lalu dia teruskan kepada yang dia katakan tadi, teman-teman sejawat. Dia tambahkan, menurut pengalaman, menurut pergumulannya, tapi jangan terpaksa, namun dengan sukarela seturut kehendak Allah. Jangan mencari keuntungan, tetapi relakanlah dirimu ya, dengan pengabdian, dengan pemberian diri. Dan kalau menunjuk pada moto dari uskup terpilih Duc in Altum dengan konteksnya yang akan kita dengarkan esok, lalu tentu kita lebih paham apa artinya merelakan diri, memberi dengan pengabdian, memberikan diri, yaitu tinggalkan segala-galanya, tinggalkan program pribadi, tinggalkan perahu, tinggalkan ikan, tinggalkan jaring-jaring, tinggalkan jaringan-jaringan yang ada, yang menghambat di dalam perjalanan untuk menggembalakan domba-domba yang ada padamu. Saudara-saudara yang terkasih, lalu Petrus tambahkan lagi, jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan kepadamu. Nanti kita akan menyaksikan pemberkatan, insignia, tanda-tanda, dan katedra kursi dari uskup sebagai tanda-tanda pelayanannya yang sudah didahului oleh apa? Pengakuan iman dan sumpah kesetiaan. Makanya Petrus dengan yakin mengatakan, jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan, karena kuasa yang diberikan ini untuk pelayanan. Seperti kita tahu, kita ingat Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Jangan main kuasa atas umat yang dipercayakan. Dan uskup terpilih tentu tahu persis tentang hal ini. Belajar studi hukum, ya, hukum. Tapi saya dengar bagaimana uskup terpilih di dalam pelayanannya, pastoralnya, sebagai juga
vikaris yudisial, menggabungkan hukum, kuasa dengan pastoral. Ini dimaksudkan untuk pelayanan umat. Saudara-saudara yang terkasih, maka Petrus mulai menutup, hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu. Kembali, relasi hubungan antara gembala dan kawanan, gembala dan domba. Saya membaca di dalam buku yang diterjemahkan oleh Komisi Seminari KWI 2018 dari Uskup Agung Fulton Sheen yang menggabungkan dua hal ini, dua figur peran ini, yaitu gembala dan domba, sekaligus gembala. Gembala itu juga domba. Dan kita ingat bagaimana Yohanes Pembaptis menunjuk Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia. Hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawananmu seperti anak domba itu. Dia gembala, tapi juga dia anak domba. Dan ini tentu menjadi inspirasi bagi kita dan motivasi tentu untuk uskup terpilih dan kita semua yang mengambil bagian di dalam imamat dan pengorbanan Kristus untuk melayani. Dengan Petrus mengatakan, mahkota yang akan kamu terima, mahkota kemuliaan yang tidak akan binasa. Itulah kepenuhan yang akan terjadi, tapi sesudah apa? Sesudah mengosongkan diri, sesudah memberikan diri, sesudah melayani, sesudah mengabdi, maka mahkota akan diberikan. Mari kita mohon semoga dengan membuka diri, mengosongkan diri, ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian, khususnya tentu untuk uskup terpilih, dipenuhi sepenuh-penuhnya oleh rahmat Tuhan. Semoga demikian.